Kembali lagi di channel Kabar Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya datang untuk membacakan sebuah diskusi singkat 2 lawan 1, di mana ada salah satu dari lawan diskusi saya berpura-pura menggunakan akun bernama Johannes Daniel. Kambing berusaha untuk menjadi domba. Jadi pemirsa, video saya yang saya upload beberapa hari yang lalu, di mana saya mengomentari Muhammad Andreas yang katanya Kristen Katolik menjadi mualaf. Nah, setelah saya memberikan sebuah tanggapan, ada nama akun Johannes Daniel, dia mengomentari video saya tersebut. Dia mengatakan, "Bung, jangan menanggapi dengan tolol. Kau tambah membingungkan kami ini. Kenyataannya begitu, tiap perjamuan kita minum anggur yang beralkohol. Apa sih susahnya? Jujur, tiap ada debat saya nonton tambah bingung. Tambah bingung lah aku. Soalnya pedebat dari pihak kita rata-rata ilmunya dangkal. Selalu dipermalukan. Yang lebih mirisnya, yang mempermalukan seorang mualaf. Aku sering perhatikan semenjak rame-ramenya debat lewat YouTube, banyak yang jadi mualaf. Saran aku, tidak usah lagi diladeni pedebat muslim, oke? Jujur, aku aja kalau ikut debat kayak meragukan agama aku, tapi mudah-mudahan tidak sampai jadi." Pemirsa, coba lihat, dia menggunakan nama nama channelnya, nama akunnya itu Johannes Daniel. Awalnya saya tertipu, pikir dia orang Kristen. Ternyata dia seorang Muslim. Kambing berbulu domba. Jadi dia memberikan saran kepada saya untuk tidak menanggapi para mualaf yang salah menilai agama Kristen. Oke, kita hanya fokus kepada Johannes dan salah satu temannya. Saya akan tunjukkan percakapan kami. Oke, terus. Nah, di sini saya memberikan channel saya ya, video saya yang baru. Dia langsung mengomentari, "Penjelasan kau ngeyel. Lihat penjelasan pendeta terpintar di Amerika." Nah, setelah saya cek situs yang dia kasih, ternyata ini video yang membahas tentang Yesus bukan Tuhan. Makanya saya langsung komentari, "Ternyata kamu juga bodoh ya. Kamu harus membedakan Mormon dan Saksi Yehova. Mereka ini adalah bidat atau ajaran sesat yang tidak mempercayai ketuhanan Yesus. Bro, pahammu tidak seberapa tentang Alkitab. Jika kamu Kristen yang sejati, jangan ngeyel. Ayo belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu ikut-ikutan menunjukkan kebodohanmu." Kenapa saya pikir dia orang Kristen? Karena dari komentarnya, dia pakai agama kita lah. Aduh, kita perjamuan kudus kan minum alkohol. Aduh, memang pintarnya kamu, Dek. Nah, akhirnya temannya ini, Pak Bung Gali, ini dia mengomentari, sesat atau tidaknya sekte Kristen, parameternya dan kriterianya apa, bro? Bisa minta penjelasan. Ya karena dia minta penjelasan, ya saya jelaskan. Inti dari kekristenan yang sejati adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Selain dari itu adalah bidat atau ajaran sesat. Ditanya lagi, apa yang jadi rujukan utama dari kekristenan sejati sebagai ketuhanan Yesus sebagai patokan? Atau di mana Yesus mengaku diri atau memerintahkan untuk dipertuhankan? Apa ciri-ciri seorang Kristen sejati yang positif yang bisa sebagai pembeda dari sekte yang kalian anggap bidat? Ini Bung Gali pura-pura pintar di sini. Saya jawab, secara doktrinal kami mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan,
Alkitab adalah firman Allah. Ciri-ciri orang Kristen yang sejati adalah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, mempelajari kehendaknya, menaatinya, percaya janjinya. Dari seluruh Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tidak puas, dia terus menanggapi. Doktrin tersebut apa dasarnya? Di mana disebut di Bible Yesus menyatakan diri Tuhan? Bisa kutip ayatnya? Apa kehendak Yesus yang kalian pelajari? Apa hasilnya? Apa yang kalian taati dari Yesus? Apa janji Yesus kepada kalian? Dan apakah sudah ada yang ditepati? Saya menjawab, satu, dasar doktrinnya adalah Alkitab sendiri, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Ini salah satunya, masih banyak sebenarnya. Yohanes 14 ayat 6-7, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Intinya dari ayat yang saya kutip adalah Yesus mengatakan bahwa dia dengan Bapa adalah satu. Nah, kehendak Tuhan Yesus yang kami taati adalah, pergilah jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Hasilnya adalah sekarang banyak sekali orang yang percaya kepada pemberitaan kami. Banyak orang Muslim, Hindu yang masuk Kristen. Dan ini fakta. Ada juga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, namun tetap pada agamanya. Iya betul, faktanya ada orang yang seperti itu. Sebab alasannya adalah, Yesus tidak membawa agama, namun Yesus memberitakan keselamatan kepada manusia. Jadi mau di agama manapun, jika percaya kepada Tuhan Yesus, ya dia diselamatkan. Ya dia tidak puas, dia terus menjawab. Kalau Bible sendiri sebagai sumber utama doktrin di dalam mengakui keilahan Yesus, kenapa ada sekte yang berbeda di dalam memperlakukan Yesus, sedangkan Bible kalian sama? Tapi mengapa bisa berbeda pemahamannya? Ini bukti empiris dari Bible sendiri bahwa Bible bisa dipahami berbeda karena adanya ayat-ayat multitafsir. Kalau dari sumber yang sama, tapi bisa multitafsir, maka tidak ada satu pun dari sekte Kristen yang bisa menganggap bidat kepada yang lain. Atau Bible sendiri tidak bisa dipakai sebagai sumber utama doktrin. Artinya kalau ada sekte Kristen yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, yang juga berdasarkan Bible, tentu ini tidak bisa dianggap bidat. Kalau bukti Kristen sejati adalah yang benar, dengan bukti adanya banyaknya orang di luar percaya, dan akhirnya pada masuk Kristen, padahal di Saksi Yehova dan Mormon juga demikian adanya. Lalu apa pembeda antara kalian dengan mereka? Artinya kalian tidak bisa mengklaim diri sebagai aliran yang paling benar, karena faktanya mereka yang kalian anggap bidat juga meraih prestasi yang sama dengan kalian. Bagaimana? Setelah itu Johannes Daniel itu memberikan komentar, kalau profesor ini kau bilang lagi saksi Yehova. Hahaha. Setelah itu saya jawab, apa doktor ini kau bilang? Oh dia yang ini lagi. Apa doktor ini kau bilang saksi Yehova? Kau masih bilang mereka goblok, masih kau bilang mereka tidak paham Alkitab. Ini penelitian profesor. Mau profesor atau apa, jika dia menafsirkan bahwa Yesus bukan Tuhan, tetap saja itu bukan Kristen yang sejati. Saya menjawab, dia mau dokter atau apalah, ketika menafsirkan Alkitab secara salah, berarti dia sesat. Jadi Bung Gali yang pura-pura pintar ini bertanya lagi, sekarang kamu jelaskan bro, salah atau benarnya penafsiran Bible, tolak ukurnya, standar parameternya apa? Saya menjawab, jika ukuran dan penilaian yang sama saya berikan kepada Islam, bagaimana? Kenapa ada banyak aliran dalam Islam? Kenapa ada ISIS yang membunuh sebagian orang Muslim karena beda paham? Bukankah Al-Quran tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang? Kok bisa ada ajaran yang berbeda? Kok bisa ada paham yang berbeda? Kok bisa ada aliran yang seradikal itu? Ketika ISIS membunuh orang mengatasnamakan Islam, banyak Muslim yang mengatakan mereka bukan Islam. Pertanyaannya, bukankah kalian berangkat dari Quran yang sama? Bagaimana Pak? Ini dibalas sama ini Johannes Daniel, ngeles lagi, apa gelarmu?
mau mengkritik profesor dan doktor. Mereka bertahun-tahun meneliti Alkitab dan mempelajari Alkitab, sedangkan kamu cuma belajar Alkitab di Google. Lucu sekali memang Johannes Daniel. Kamu lucu. Ini dia menanggapi komentar saya di atas. Setelah itu, dia jawab lagi. Pertama, aku kirim link pendeta. Nah, ini dia menjelaskan apa yang sudah dia jelaskan sebelumnya. Saya sudah menjawab bahwa Kristen yang sejati adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain dari itu sesat. Itu jelas ya, Bro Johannes Daniel. Kamu jangan pura-pura pintar terus. Saya jawab dia. Intinya siapapun dia ketika tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia bukan Kristen yang sejati. Ini si Bung Gali. Bung Gali yang pura-pura pintar tadi jawab. Ya, tidak mampu jawab. Akhirnya langkah yang ditempuh dengan membandingkan, mempertentangkan, dan mempertanyakan ajaran lain. Mencoba-coba bertahan dengan berlindung kepada kelemahan ajaran lain. Jadi, dia memberikan saya dengan satu ukuran bahwa kenapa di Kristen ada banyak sekte. Bukankah semuanya itu muncul dari Alkitab, dari penafsiran Alkitab? Saya memberikan ukuran yang sama. Kenapa Muslim juga ada banyak aliran, bahkan ada yang seradikal ISIS. Saya tanya balik kayak gitu, dia nggak bisa menjawab. Aduh, memang kamu pura-pura pintar, bro. Sekarang Johannes Daniel jawab lagi. Ini yang dibilang doktrin gereja. Siapa yang mengkritik Alkitab dicap sesat. Terbuktikan doktrin gereja yang kau ajarkan. Kamu ini pura-pura pintar, Johannes Daniel. Nah, ini Bung Gali yang ganteng itu mendukung lagi alasannya si Johannes Daniel kambing berbulu domba itu. Alasan yang ditempuh mereka standarnya adalah bertanya balik, berlindung di balik kelemahan ajaran lain, bro. Nah, disinilah Bung Gali menunjukkan kebodohan Bung Gali. Kenapa? Kamu maunya bertanya terus, bertanya terus. Kamu bertanya, saya jawab. Kamu bertanya, saya jawab. Ketika saya balik menyangga kamu pura-pura menjas bahwa kami lemah. Inilah mentalmu. Mental kamu belum bisa jadi seorang uh, apologet, bro. Bung Gali seharusnya belajar ya, biar pintar. Oke, si Johannes Daniel ini jawab. Oke, sudah mengerti aku doktrin gereja. Parah kalau begitu. Kalau ada kesalahan dalam Alkitab baru mau dipertanyakan, langsung jangan bertanya. Nah, ini statement ini nggak pernah saya katakan. Kami Kristen selalu terbuka. Kamu mau tanya, ya silahkan, kami menjawab. Dan Alkitab tidak pernah kekurangan jawaban untuk menjawab setiap ocehan kalian ya. Paham itu? Adek Johannes Daniel, kambing berbulu domba. Kamu lucu deh ya. Oke, sekarang saya menjawab Bung Gali ya yang pura-pura pintar tadi. Bapak rupanya tidak paham diskusi. Bapak memberi sebuah ukuran dan kembali memberi ukuran yang sama, malah Bapak mengelak. Ini namanya pandai menyerang tapi tidak pandai bertahan. Jadi saya menyangga Bung Gali. Bung Gali jangan hanya pintar menyerang tapi tidak pintar bertahan. Si Johannes Daniel, adekku yang keren itu, jawab. Intinya kita ikuti ajaran perintah Yesus. Kalau tidak ikut Yesus sesat, tolong jawab. Saya jawab dia. Di mana letak kesalahannya jika saya katakan dia sesat? Masa orang yang mengajarkan apa yang saya imani secara salah, saya harus menyetujuinya? Dia mau bergelar apapun, saya tidak peduli ketika iman saya ditafsirkan secara salah. Tentunya itu salah dan menyesatkan. Si Johannes Daniel, betul bro, mendukung temannya Bung Gali yang pura-pura pintar itu. Kau bilang Johannes Daniel sanggah saya. Kamu bilang harus percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus sesat. Kalau Yesus makan tai, kita juga makan tai. Nah, ini argumen yang bodoh. Karena apa? Dia sudah kalah, dia mulai dengan cara-cara kayak gini supaya mental lawan debatnya itu jatuh. Tapi kamu salah orang, bro. Kamu berhadapan dengan saya nggak lari ya. Kalau Yesus nyuruh kita makan tai, kita makan tai. Di mana Yesus suruh makan tai? Ini otakmu yang nggak benar. Berarti intinya percaya Yesus gitu. Jawab. Sok pintar kau deh.
Weh, si Bunggali muncul lagi. Pura-pura pintar dia. Ini channel Kristen, bro katanya. Dan diskusi yang baik adalah membicarakan satu topik dulu, dikelarin. Dan topiknya berasal dari kalian sendiri, yaitu tentang ajaran Kristen. Kalau mau balik bertanya dengan topik sejenis, itu bukan diskusi, tapi debat. Debat kusir. Pasti yang ada adalah saling mempertentangkan, membandingkan, saling klaim dan tuduh. Akhirnya saling hujat. Sampai di sini, siapa yang sejatinya tidak paham diskusi. Itu bukan diskusi namanya. Saya siap saja ditanya. Tapi kelarin dulu topik yang sedang kita diskusikan. Atau paling tidak, boleh kamu bertanya. Tapi jangan tentang topik yang sejenis. Itu baru akan kita dapatkan pengetahuan bahkan kebenaran. Loh, bagaimana coba? Dalam diskusi, kalau saya memberikan pertanyaan sanggahan, apa alasannya kamu salahkan itu? Kenapa kamu nggak jawab saja? Ya tinggal jawab saja. Tapi karena memang kamu nggak bisa menjawab pertanyaan atau statement saya itu, sehingga kamu mengeluarkan statement yang ini untuk menyanggah kesalahanmu itu. Ngakulah bro, Bung Gali, kalau kamu nggak ngerti apa-apa, ya. Belajar yang banyak ya, bro, biar kamu tambah pintar, oke? Kita lanjut. Jawab dulu bro, kabur lo. Salahnya saksi Yehova di mana? Yang sesat kalian, yang benar saksi Yehova. Mari kita buktikan. Ayo jawab dulu. Kau bilang intinya percaya Yesus. Kayu Yesus nyuruh makan tai. Kristen juga makan tai. Nah, ini statement dari orang yang tidak punya bahan lagi. Jadi kesian kamu dek. Adek Jones Daniel kambing berbulu domba. Silahkan belajar lagi yang banyak ya. Ini si Bung Gali ini pura-pura pintar. Dia jawab lagi. Dia jawab, dia punya temannya yang sama-sama nggak paham itu. Kami sebagai muslim sejatinya tidak akan ngutak-atik apalagi menyerang ajaran Kristen. Tapi memang ajaran ini tertulis di Quran, maka kalau kami membicarakan ajaran ini tidak lebih cuma sebagai pembelajaran dan pengetahuan kami saja. Kalaupun kami mempertanyakan ajaran ini karena kami merasa terpanggil untuk meluruskannya, karena jelas bahwa apa yang mereka imani, pahami melenceng jauh dari kitab sucinya. Dan kelompok Kristen yang mendekatkan kebenaran ajarannya yang sesuai dengan yang tertulis di Bible malah minoritas. Justru dicap bidat, sesat, dan lain-lain. Ini kan aneh. Tapi penilaian sesat dan tidak sesatnya tidak ada tolak ukur yang jelas. Cuma sebatas klaim dan tuduh berdasarkan asumsi dan penafsiran masing-masing. Dan si kabar baik ini tidak mampu jawab. Tidak mampu jawab di mana? Kamu yang sok pintar, saya sudah jawab semua. Karena saya sudah bilang, Kristen yang sejati adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, penyelamat manusia. Itu kan jelas. Berarti di luar itu sesat. Itu kan jelas. Kalau Bung Gali nggak paham, artinya otak Bung Gali yang tidak cerdas. Oke? Paham ya bro? Nah, si Jones Daniel balas lagi. Si dodol kabur. Orang dodol mau jadi YouTuber pasti tidak laku. Haha. Jangan lo jadi YouTuber, bisnis aja minuman keras itu menjadikan kan? Menjanjikan kan? Tidak ada larangan dalam agama Kristen menjual miras. Saya kenapa nggak balas kamu? Karena memang level kita nggak sama bro. Kamu tuh cocok bicara sama adik saya yang TK. Ajaran Muslim hampir sama dengan saksi Yehova, makanya aku lebih membela Muslim daripada Kristen, Protestan, dan Katolik. Iya bro, saya setuju dan silahkan imani, karena menurut pandangan saya, apa yang diimani saksi Yehova sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Kalian dua yang sama-sama nggak jelas, saling mendukung lagi. Si Johannes dan Daniel jawab, saksi Yehova percaya Tuhan yang Esa pencipta alam semesta. Kami tidak makan babi, tidak minum hammer. Kami puasa, kami tidak merayakan Natal. Bagi kami Yesus cuma utusan. Kenapa? Alasannya kami tidak rayakan Natal karena tanggal 25 Desember hari lahirnya Yesus tidak jelas, tidak ada dalam Injil. Si Bung Gali setuju. Wih luar biasa. Saya jawab ya.
Semua yang menentang ketuhanan Yesus itu adalah sekte Kristen, lebih tepatnya sesat. Si Johannes, si Johan, si Johannes Daniel jawab lagi, kau bilang semua yang menentang ketuhanan Yesus sesat. Yang sesat yang kamu mempertuhankan Yesus. Baca baik-baik ini Markus 12:29 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus menjawab hukum yang paling utama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya jawab, di mana kesalahannya? Jika sebagai manusia Yesus Kristus memberikan contoh dan menyampaikan bahwa menyembah Tuhan yang Esa, itu salah, bagi saya tidak ada kontradiksi di ayat tersebut. Dia jawab, memberikan contoh gimana? Kalau Yesus Tuhan pasti dia memberi contoh atau berkata begini, dengarlah hai orang Israel, akulah Tuhan, kamu yang berwujud manusia. Oke, jangan ngeleslah jurus ngeyel keluar lagi, WKWK. Saya jawab, ketika kamu berbicara seperti ini, kelihatan kalau kamu nggak ngerti apa-apa tentang kekristenan. Kamu juga tidak mengerti budaya Israel waktu itu. Jadi belajar yang banyak ya dek, biar paham dengan baik, baru berkomentar. Menyembah Tuhan yang Esa tidak salah coy. Yang salah menyembah Yesus coy. Muter-muter kayak gasing kau. Wajarlah Kristen banyak yang masuk Islam karena ayat yang sudah benar disalah artikan. Aduh, Johannes Daniel, memang kamu kambing berbulu domba. Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Masih ngejel lagi, kiku. Lu pikir saya takut sama lu? Saya jawab, dia jawab lagi, justru kau yang belajar dengan baik atau belajar menghilangkan ngeyel. Dia kasih lagi ayat, memang sosok pintar dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia. Nah, sekali lagi saya malas balas pesannya karena memang bagi saya dia tidak pintar. Oke, akhirnya saya jawab, apa salahnya di situ, Dek? Sebagai manusia Yesus mengajar untuk menyembah Tuhan. Apa salahnya? Belajar lagi, Dek, cara cari tahu konsep kristologi Kristus, duinatur Yesus, setelah itu kamu paham kok, Dek. Belajar dulu ya, soalnya komentarmu bukan level yang mematikan. Oh, namanya yang nyuruh menyembah Tuhan Allah, artinya yang menyuruh bukan Tuhan, oke? Sejak kapan Yesus Tuhan? Haha, tambah parah katanya. Saya bilang begini, makanya saya suruh kamu belajar dulu. Saya sudah kasih bocoran tadi, kamu harus belajar kristologi dan cari tahu duinatur Yesus. Soalnya saya lihat kamu komentar, saya geli sebab kamu nggak punya pengetahuannya soal teologi Kristen sama sekali. Belajar lagi ya dek, biar paham. Orang-orang tahu kau yang perlu belajar lagi, ngeyel, anti ngeyel katanya. Jelas-jelas Yesus ngaku punya Tuhan kok mau dipelintir lagi, parah. Justru aku yang geli, ilmu nyelo tingkat dewa, hahaha. Ya, itu bodoh menurut saya jika Yesus Tuhan. Kenapa berdoa? Ini kamu makanya saya suruh kamu belajar kristologi biar ngerti duinaturnya Yesus. Dia manusia 100%, dia Tuhan 100%. Haha, mau ngeyel gimana fakta? Faktanya tiap hari di Indonesia aja 35 yang mualaf. Ini 35 yang mualaf itu tiap hari ya. Ini bukan tipu-tipu fakta. Oke, kau minta buktinya? Saya jawab, bro, nggak ngaruh dengan saya, bro. Dia mau pindah ke muslim itu urusan, bukan urusan saya. Karena itu pilihan mereka. Intinya, saya pasti masuk surga. Sebab saya percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menghakimi dunia. Dia bilang, apa dasarnya Anda mau masuk surga? Bukan saya mau masuk surga, memang saya masuk surga. Siapa yang menjamin Anda masuk surga? Kau tahu dari mana lo pasti masuk surga? Mimpi kali cuy katanya. Gunanya kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah sebanyak-banyaknya dan berbuat amal baik sebanyaknya untuk menuju surga. Hidup ini pilihan cuy, milih neraka atau surga itu tergantung kita, oke? Kalau di Kristen sudah pasti masuk surga. Pertanyaannya, buat apa neraka diciptakan Tuhan?
Tuhan loh. Kalau Kristen dipastikan masuk surga kan aneh. Jangan dulu kabur cuy, mumpung di rumah aja kita sering-sering. Oke, jangan pakai kabur begitu. Saya nggak takut sama kamu dek. Hanya komentarmu itu nggak berbobot bagi saya. Ya, neraka ada untuk mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini jawaban saya ini tegas sebenarnya. Tapi dia nggak paham-paham. Oh begitu, kalau percaya Yesus masuk surga. Tolong jawab cuy. Jadi pura-pura pintar kamu ya dek. Oh kalau percaya Yesus masuk surga. Semua yang beragama Kristen pastinya percaya Yesus. Pertanyaannya buat kau. Hitler, aduh, pembunuh jutaan orang. Ay. Oke sabar, saya lanjut ya. Nah saya jawab pertanyaanmu keliru dek. Tolong belajar lagi. Dia bilang begini. Ada apa dengan pertanyaanku? Jelas sekali pertanyaanku. Kau bilang kalau percaya Yesus masuk surga, betul kan? Yang jadi pertanyaanku, Hitler sama Reinhard Sinaga percaya Yesus, apa mereka masuk surga? Pertanyaanku jelas banget. Nazi Hitler sama Reinhard Sinaga masuk surga juga. Kok katanya pertanyaanku keliru, hahaha, ngeles katanya. Dek, kamu masih terlalu kecil untuk berdebat. Saya jawab, percaya Yesus harus melakukan perintahnya. Contohnya memberitakan Injil. Jika dia percaya Yesus tapi perilakunya menyimpang dari apa yang Yesus ajarkan, berarti sesungguhnya dia belum percaya Yesus, namun hanya mengakuinya saja. Paham dek ya? Jadi jangan konyol pertanyaanmu, makanya belajar yang banyak. Hahaha, faham aku. Haha, faham aku. Berarti banyak itu Kristen yang masuk neraka. Berarti percuma Tuhan turun menebus dosa manusia. Terus apa gunanya yang kalian gembor-gemborkan Kristen masuk surga? Karena Yesus sudah menembus dosa manusia di tiang salib. Toh ujung-ujungnya banyak yang masuk neraka. Saya gak mau layani sebenarnya. Tambah bingung nih, terus apa gunanya Tuhan Yesus nebus dosa manusia di tiang salib kalau masih banyak yang masuk neraka? Ayo jawab cuy, tidak akan lolos kau biar ngeles gimana, tetap nabrak tembok. Sok pintar kamu. Kalau di Islam jelas sekali ajarannya tidak ada juru selamat. Kamu mengakui ya di Islam tidak ada juru selamat. Yang menyelamatkan kita amal baik kita. Kalau mau amal baikmu banyak, selamat. Tapi amal burukmu banyak, neraka yang kau dapat. Oke? Daripada pakai juru selamat tapi ujung-ujungnya banyak yang masuk neraka. Buktinya Hitler, Nazi sama Reinhard Sinaga masuk neraka. Apa gunanya juru selamat? Haha. Saya jawab ya. Hahaha, pertanyaan yang lucu. Belajar lagi dekku. Yohanes 3:6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya kepada Yesus pasti selamat masuk surga. Memilih untuk tidak percaya Yesus itu urusanmu. Tapi yang menentukan kamu masuk surga itu urusan Yesus nanti. Saya jawab lagi. Intinya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang akan menghakimi dunia. Banyak manusia dunia yang membenci pribadi ini. Tapi fatalnya pribadi Yesus Kristus yang akan menghakimi mereka. Ini persoalannya. Islam dan Kristen sama mengajarkan Yesus atau Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Namun banyak sekali orang yang mengatai Yesus bahkan mencaci maki Yesus. Pertanyaan sejauh mana nyali mereka? Mau sehebat apapun mereka, tetap saja mereka akan bertemu Yesus pada hari penghakiman di sini. Di sini celakanya, mereka tidak bisa memilih untuk masuk surga atau neraka, sebab Yesuslah yang menentukannya. Makanya dalam Kristus siapa yang percaya Yesus dan melakukan perintahnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi suka-sukamu saja dek, Tuhan itu adil, silahkan memilih mana yang terbaik untuk dilakukan. Tapi ingat hidup di dunia hanya sementara dan semua manusia akan bertemu Yesus sebagai hakim atau atas dunia ini. Dia balas lagi, haha aku minta dijawab kok malah yang lain dibahas. Hahaha. Pertanyaanku, Hitler sama Reinhard Sinaga masuk surga? Jawab
Jawabkan mereka percaya Yesus, tolong jawab. Jadi otaknya yang tidak betul si adik Johannes Daniel ini. Kan saya sudah bilang, kalau orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti melakukan perintah Tuhan. Oke? Jadi saya perjelas lagi. Menurut saya jawaban saya ini cukup jelas, tapi kalau kualitas otaknya rendah pasti tidak paham. Johannes Daniel percaya Yesus harus melakukan perintahnya. Contohnya memberitakan Injil. Jadi jika dia percaya Yesus tapi perilakunya menyimpang dari apa yang Yesus ajarkan, berarti sesungguhnya dia belum percaya Yesus, namun hanya mengakuinya saja. Seorang yang sungguh percaya kepada uh, Tuhan Yesus Kristus, pasti dia akan menunjukkan sifat Yesus. Contohnya rendah hati, mengasihi orang yang mencacinya, dan masih banyak lagi. Paham dek ya? Jadi jangan konyol pertanyaanmu, terus belajar biar pintar. Betul. Yang jadi pertanyaan lagi, apa gunanya Tuhan menebus dosa di tiang salib kalau masih ada umat Kristen masuk neraka? Oke, jawab. Coba apa gunanya Tuhan menebus dosa? Oke. Berarti lebih jelas ajaran Islam. Tidak janji sana sini. Islam simpel dan jelas, tidak ada juru selamat menyelamatkan. Dari masing-masing tergantung amal kita. Amalmu buruk masuk neraka, amal baik masuk surga. Oke? Makanya hidup itu pilihan, bro. Mau pilih neraka silahkan berbuat jahat. Kalau mau pilih surga, monggo berbuat baik. Simpel dan jelas kan? Saya jawab lagi, kamu yakin dengan amal baikmu? Apakah bisa amal baikmu membawamu ke surga? Apa mungkin Allah senang dengan amal baikmu sehingga mengizinkanmu masuk surga? Apa kamu yakin? Dia jawab, coy, yang menentukan amal baik seseorang itu diterima cuma Allah. Kita manusia cuma berusaha mencari amal baik. Yang menentukan Allah. Jangan kayak kalian didoktrin sama gereja, asal percaya Yesus masuk surga. Yang menentukan amal baik seseorang terima cuma Tuhan Allah. Saya jawab ya di bawah sini ya. Jawabanmu kurang meyakinkan. Sebab jika itu alasannya, untuk apa kamu harus mempertahankannya? Toh kamu juga tidak tahu kamu masuk surga atau tidak. Kalau saya sudah jelas percaya Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya, saya masuk surga. Jadi saya berjalan di dunia ini penuh dengan keyakinan bahwa saya masuk surga. Nah, kalau kamu yakin saja tidak. Pertanyaan saya, untuk apa kamu menghabiskan waktumu untuk apa yang tidak pasti? Disinilah letak perbedaannya. Saya yakin saya masuk surga karena Tuhan Yesus yang menjaminnya. Kamu tidak yakin masuk surga. Nah, jadi dua orang yang tadi pura-pura pintar, Bung Gali sama Johannes Daniel, semuanya game di sini. Jadi tidak ada lagi yang berani mengomentari saya karena saya sudah memberikan jawaban. Saya mengkanter semua mereka. Akhirnya semua mereka game over. Ya, jadi mereka semua game over, dua-duanya udah nggak berkutik, pada lari semua. Aduh, jadi gini saran saya, teman-teman datangi saya dengan sejuta pertanyaan. Saya nggak lari, saya menjawab semuanya itu. Sebab apa? Alkitab tidak kekurangan jawaban untuk menjawab pertanyaan kalian. Sebab kekristenan dari awal sampai sekarang tetap eksis. Kekristenan tetap bertahan. Yesus adalah Tuhan. Itu harga mati. Dan kalian datang dengan ocehan-ocehan kalian yang nggak jelas, itu nggak membuat kami takut dan gentar. Sebab Alkitab memiliki semua jawaban untuk menjawab ocehan teman-teman. Jadi terima kasih untuk bro berdua yang sudah mau diskusi dengan saya dan berakhir dengan kekalahan. Kalian harus mengakui bahwa kalian dua kalah. Kalian dua harus mengakui bahwa kalian dua harus banyak belajar. Terima kasih pemirsa. Semoga percakapan kami ini membuat pemirsa semua mengerti bahwa kalau hanya dilatih untuk menyerang tidak bisa bertahan, itu fatal. Kita harus bisa dua-duanya, bisa bertahan dan bisa menyerang. Itu namanya apologet yang bagus. Tapi rupanya kedua teman ini, Bung Gali sama adik Johannes Daniel ini, hanya ece-ecean saja mereka dua. Jadi argumen mereka mudah saya patahkan dan akhirnya tidak berdaya. Dua-duanya pada lari semua. Oke pemirsa, demikian
penjelasan saya atas video yang sudah saya buat. Saya bertanggung jawab untuk itu. Semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.